I will take Constantinople. Di dalam helaian sejarah yang panjang, kota Konstantinopel menjadi salah satu kota yang paling banyak menyimpan cerita sejarah. Mulai dari pembangunannya oleh Konstantinus Agung hingga takluknya Konstantinopel oleh Turki Ottoman. Penaklukan ini tercatat menjadi peristiwa sejarah penting bagi dunia. Pengepungan Konstantinopel selama kurang lebih 2 bulan dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih yang kala itu masih berusia sangat muda, sekitar 21 tahun. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Kita akan mencoba memahami peristiwa bersejarah tentang bagaimana sebuah tembok yang mampu bertahan dari gempuran musuh-musuhnya selama kurang lebih 1000 tahun harus takluk dengan seorang pemuda yang belum genap berusia 21 tahun. Jadi siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menjelajah lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Pada awal abad ke-15, Kekaisaran Bizantium sudah berada di ambang kehancuran. Setelah berabad-abad melemah akibat serangan dari berbagai bangsa, baik dari timur maupun barat, Kekaisaran Bizantium yang tersisa hanyalah ibu kotanya, yaitu Konstantinopel, dan sekeliling wilayah kecil di sekitarnya. Di sisi lain, Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah yang pada saat itu dipimpin oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih sedang berada di dalam masa kejayaan dan berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel yang saat itu menjadi pusat peradaban dan memegang posisi penting dalam letak strategis perdagangan antara Eropa dan Asia. Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih adalah anak dari penguasa Ottoman sebelumnya, yaitu Murad II. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mempunyai ambisi besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Selain dilatar belakangi oleh agama, ambisi ini juga dilatar belakangi meneruskan semangat juang pemimpin Ottoman sebelumnya untuk menaklukkan Konstantinopel, yaitu Bayezid I yang pernah mencoba menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1394 sampai 1402 Masehi. Pada akhir tahun 1452, Muhammad Al-Fatih mulai mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel. Ia memerintahkan pembangunan benteng Rumeli Hisari di tepi Eropa Bosporus yang dirancang untuk mengontrol lalu lintas laut dan mencegah bantuan datang ke kota tersebut. Ini adalah bentuk strategi dari Muhammad Al-Fatih untuk memastikan bahwa Konstantinopel akan terisolasi dari segala bentuk dukungan dari luar, sehingga suplai persediaan dan bahan makanan dari pihak lawan pun mampu ditekan. Kala itu, pasukan Ottoman diperkirakan berjumlah 80.000 sampai 100.000 pasukan yang terdiri dari infanteri, kavaleri, dan artileri berat, serta dipimpin oleh jenderal-jenderal berpengalaman dan didukung oleh kekuatan angkatan laut yang kuat untuk mengepung Konstantinopel melalui jalur laut. Muhammad Al-Fatih juga melengkapi persenjataannya dengan senjata-senjata raksasa seperti Dardanella atau Basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Meriam-meriam ini rencananya digunakan untuk memborbardir tembok dinding yang telah melindungi Konstantinopel lebih dari 1000 tahun. Sedangkan dari sisi Bizantium, Kaisar Konstantinus XI Palaiologos yang mengetahui bahwa Muhammad Al-Fatih sedang bersiap melakukan penaklukan terhadap kota Konstantinopel pun mencoba menghimpun kekuatan seadanya. Konstantinus XI Palaiologos memimpin pasukan pertahanan yang jauh lebih kecil. Diperkirakan hanya sekitar 7.000 orang, termasuk 2.000 tentara bayaran asing dari Genoa dan Venesia. Meski dengan jumlah pasukan yang lebih kecil, Konstantinus XI Palaiologos menjadikan tembok Theodosian yang legendaris yang telah melindungi kota selama lebih dari 1000 tahun sebagai garis pertahanan utama. Para penduduk kota juga turut berpartisipasi dalam memperkuat pertahanan kota. Singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 6 April 1453 Masehi, pasukan Ottoman tiba di depan tembok Konstantinopel. Tentara Ottoman yang berjumlah sekitar 80.000 hingga 100.000 orang mulai membangun kemah di luar tembok kota. Meriam-meriam besar termasuk Basilika ditempatkan di posisi yang strategis untuk memulai serangan terhadap tembok Theodosian yang menjadi pertahanan utama Konstantinopel. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih mengirimkan utusan ke Kaisar Konstantinus XI Palaiologos. Utusan ini dimaksudkan untuk menawarkan syarat-syarat menyerah yang menguntungkan, namun sayangnya tawaran ini ditolak oleh Kaisar.
Dalam minggu pertama pengepungan Konstantinopel dari tanggal 7 April sampai 12 April 1453, pasukan Ottoman terus mempersiapkan posisi mereka dan meriam-meriam besar mulai membombardir tembok kota. Meriam Ottoman menghujani tembok Theodosian, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sementara itu, pasukan Ottoman juga mulai menggali terowongan di bawah tembok kota untuk melemahkan fondasinya. Pada tanggal 13 April sampai 18 April 1453, memasuki minggu kedua pengepungan Konstantinopel, pasukan Ottoman mencoba melakukan serangan kecil untuk mencoba menguji kekuatan pertahanan Bizantium. Pertempuran sengit terjadi di sekitar tembok kota, tetapi pasukan Bizantium mampu mempertahankan posisi mereka. Serangan ini juga dimaksudkan untuk melelahkan pasukan pertahanan dan menguras persediaan mereka. Lalu pada malam tanggal 18 April, Muhammad Al-Fatih memerintahkan serangan besar pertama terhadap tembok kota. Pasukan Ottoman termasuk Janissary melakukan serangan frontal terhadap gerbang utama dan bagian lain dari tembok. Meskipun mereka berhasil mencapai beberapa titik kritis, pertahanan Bizantium yang tangguh mampu memukul mundur serangan tersebut dengan bantuan warga kota yang turut serta dalam pertahanan. Pada tanggal 20 April 1453, armada kecil Bizantium berhasil menembus blokade Ottoman dan membawa suplai penting ke kota. Sempat terjadi pertempuran laut yang sengit antara armada Ottoman dengan armada Bizantium yang membawa suplai penting menuju kota. Akan tetapi pertempuran laut ini dimenangkan oleh armada Bizantium. Kekalahan Ottoman di pertempuran laut pertama dikarenakan pagar-pagar pembatas yang menghalau armada laut Ottoman. Muhammad Al-Fatih pun kembali menyusun strategi agar bisa memenangkan pertempuran laut selanjutnya. Strategi itu adalah memindahkan kapal-kapal yang ada pada dermaga Utsmani. Maksud dari Muhammad Al-Fatih memindahkan kapal-kapal tersebut adalah untuk memindahkan kapal-kapal pasukan Utsmani ke Teluk Tanduk Emas secara aman dan efektif, tanpa harus melalui peperangan laut, sehingga akan lebih mudah menembus pertahanan laut dari Bizantium. Pemindahan kapal-kapal ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa, dan mungkin ini pertama kalinya di dalam sejarah peperangan, di mana kapal-kapal perang dipindahkan melalui jalur darat. Malam itu tentara Utsmani mampu menarik lebih dari 70 kapal dan dilabuhkan di Tanduk Emas. Hal itu dilakukan di tengah kelengahan musuh dan menggunakan cara yang sangat tidak lazim. Upaya tersebut diawasi langsung oleh Muhammad Al-Fatih dari jarak yang aman dan tidak bisa dijangkau musuh. Pemindahan kapal melalui daratan dengan beralaskan kayu-kayu yang telah dilapisi oleh minyak dan lemak merupakan kejadian paling spektakuler di dalam penaklukan Konstantinopel. Dengan armada Ottoman kini berada di Tanduk Emas, serangan terhadap tembok bagian utara Konstantinopel pun meningkat. Pasukan Bizantium berjuang keras untuk mempertahankan setiap inci kota mereka. Tekanan ini berlangsung mulai dari tanggal 23 April sampai 30 April 1453. Pertempuran di darat terus berlanjut dengan pengepungan dari laut yang semakin intensif. Sementara itu, insinyur-insinyur Ottoman melanjutkan upaya mereka untuk menggali terowongan di bawah tembok kota dengan harapan dapat melemahkan pondasi dan menyebabkan runtuhnya bagian-bagian tembok. Memasuki bulan Mei, situasi di dalam kota Konstantinopel pun mulai kritis. Persediaan makanan dan amunisi menipis, dan moral para pembela mulai menurun ditambah dengan serangan meriam Ottoman yang terus berlanjut tanpa henti, menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tembok Konstantinopel. Ini adalah strategi perang urat syaraf yang digemari oleh Muhammad Al-Fatih, di mana strategi ini memberikan tekanan psikologis terhadap lawan. Strategi ini bertumpu pada penutupan akses bantuan luar ke Konstantinopel, sehingga cepat atau lambat suplai persediaan makanan dan amunisi akan semakin menipis. Tentu ini akan sangat mempengaruhi mental dan psikis lawan, sehingga adanya kemungkinan menyerah dari pihak lawan agar tidak terlalu banyak korban jiwa yang berjatuhan. Pada minggu-minggu pertama di bulan Mei atau tepat sebulan pengepungan Konstantinopel, Ottoman melancarkan beberapa serangan besar ke titik-titik lemah di tembok kota. Meskipun serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada tembok, pertahanan yang gigih dari pasukan Bizantium dan sekutu Genoa berhasil menahan serangan tersebut. Giovanni Giustiniani, seorang komandan Genoa yang ahli dalam teknik pengepungan, memainkan peran penting dalam mempertahankan tembok Konstantinopel. Pada minggu kedua bulan Mei, Muhammad Al-Fatih terus-menerus meningkatkan tekanan terhadap kota Konstantinopel. Pasukan Ottoman menggunakan menara pengepungan untuk mencoba memasuki kota. Mereka juga memperkuat blokade laut di Tanduk Emas dengan membawa kapal-kapal mereka melewati daratan dan meluncurkannya kembali ke perairan di belakang rantai pelindung kota.
Langkah ini mengejutkan para pembela Bizantium dan mempersempit ruang gerak mereka. Memasuki minggu ketiga adalah serangan besar terakhir yang direncanakan oleh Muhammad Al-Fatih. Ia memerintahkan pasukannya untuk menggali lebih banyak terowongan di bawah tembok. Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan pembangunan lebih banyak menara pengepungan dan memperkuat artileri untuk memastikan bahwa tembok-tembok yang tersisa akan runtuh pada saat serangan puncak. Memasuki minggu keempat atau detik-detik jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Ottoman, Muhammad Al-Fatih menawarkan kesempatan kepada Kaisar Konstantinus XI untuk menyerah dengan syarat-syarat yang relatif lunak. Namun tawaran ini kembali ditolak. Kaisar Konstantinus XI dan warga kota memilih untuk melawan hingga titik darah penghabisan. Persiapan untuk pertahanan akhir kota diperketat, sementara di luar tembok, pasukan Ottoman terus bersiap untuk serangan puncak. Pada tanggal 28 Mei, sehari sebelum penaklukan Konstantinopel, pada malam hari sebelum serangan, Muhammad Al-Fatih memberikan perintah terakhir kepada pasukannya. Ottoman mempersiapkan serangan besar dengan menempatkan meriam-meriam mereka pada posisi yang paling strategis, siap untuk menghantam tembok pada titik-titik lemah. Pasukan elit Janissary dipersiapkan sebagai gelombang serangan terakhir. Pada tanggal 29 Mei 1453, tepat pada dini hari sekitar pukul 1.30, serangan besar dimulai dengan serangan artileri berat terhadap tembok-tembok kota. Setelah tembok dihujani proyektil, gelombang pertama pasukan Ottoman melancarkan serangannya. Para penyerang pertama ini terdiri dari prajurit reguler dan tentara bayaran, ditugaskan untuk melemahkan pertahanan Bizantium dan menguras tenaga para pembela. Pada pagi hari sekitar pukul 5 pagi, gelombang kedua yang terdiri dari pasukan Anatolia melancarkan serangan yang lebih terorganisir ke titik-titik yang telah ditentukan. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang tembok, terutama di gerbang Santa Romanus, di mana Giovanni Giustiniani memimpin pertahanan. Giovanni Giustiniani terluka parah selama serangan ini. Gelombang terakhir yang terdiri dari pasukan elit Janissary dikerahkan sekitar pukul 6 pagi. Mereka berhasil menembus gerbang Kerkoporta, sebuah gerbang kecil yang tidak dijaga dengan baik. Dengan ini pasukan Ottoman mulai mengalir masuk ke dalam kota. Setelah tembok ditembus, pasukan Ottoman dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Pertempuran sengit terjadi di dalam kota, tetapi pasukan Bizantium yang tersisa tidak mampu menahan serangan besar-besaran tersebut. Kaisar Konstantinus XI gugur dalam pertempuran. Meskipun detail kematiannya tidak diketahui dengan pasti, ketika bendera Utsmaniyah berkibar di atas sebuah gerbang belakang kecil Kerkoporta yang terbuka, kepanikan pun mulai merebak dan pertahanan pun perlahan mulai runtuh. Tembok-tembok kota yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun akhirnya runtuh di bawah gempuran pasukan Ottoman. Dengan keberanian dan strategi yang jenius, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota yang telah lama menjadi simbol kemegahan dan kekuatan Kekaisaran Bizantium. Muhammad Al-Fatih segera memasuki kota dan memproklamirkan kemenangan Ottoman. Dengan ini, maka penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pun berhasil. Penaklukan Konstantinopel ini tentunya menjadi peristiwa paling bersejarah bukan hanya untuk umat Muslim, namun untuk dunia. Penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman mempunyai dampak yang signifikan untuk perkembangan sejarah ke depannya, yang dimana ini menjadi akhir Kekaisaran Bizantium sekaligus menjadi kebangkitan awal Turki Ottoman. Selain itu, dampak dari penaklukan ini adalah secara tidak langsung mendorong bangsa Eropa Barat untuk mencari jalur perdagangan baru ke Asia, yang pada akhirnya memicu era penjelajahan dan penemuan dunia baru. Di sisi lain, penaklukan ini memperkuat pengaruh Islam di Eropa Tenggara dan memperluas jangkauan budaya dan agama Ottoman. Penaklukan ini juga membawa transformasi sosial dan budaya yang signifikan. Arsitektur, seni, dan budaya Bizantium berbaur dengan tradisi Ottoman, menciptakan warisan budaya yang kaya dan kompleks yang masih terlihat hingga hari ini di Istanbul. Penaklukan Konstantinopel adalah sebuah peristiwa yang melambangkan kebangkitan dan kejatuhan, sebuah akhir dari masa lalu yang gemilang dan awal dari masa depan yang penuh potensi. Ini adalah pengingat bahwa sejarah terus bergerak, dipahat oleh tangan-tangan yang berani bermimpi dan bertindak. Konstantinopel yang jatuh dan bangkit sebagai Istanbul tetap menjadi saksi bisu dari dinamika sejarah manusia, menyimpan dalam setiap batu dan jalanannya cerita-cerita yang tak akan pernah pudar dari ingatan dunia. Sekian dan terima kasih.